pada remaja ini yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial ini misalnya dari segi gaya hidup, kemudian nilai sosial, norma sosial, dan lain-lain. Misalnya untuk perubahan sosial ini ketika remaja ada ketertarikan kepada lawan jenis seperti itu, sehingga ketika tidak diarahkan menjurus kepada hal-hal yang negatif gitu ya, pergaulan bebas seperti itu. Terlalu bebas juga nggak baik gitu ya. Betul. Kemudian dari sisi emosi, Kak Iva, untuk dan ayah bunda serta para remaja, untuk remaja ini perubahan dari sisi emosi, dia lebih sensitif dan lebih ekspresif untuk menumbuhkan tadi jati dirinya, sehingga rentan mengalami ketidakseimbangan secara emosional, misalnya seperti mudah menangis, mudah cemas, frustasi, bahkan mudah tertawa seperti itu. Lebih ekspresif gitu. Iya. Kalau kita mungkin ketika sudah memasuki ayah bunda yang sudah memasuki usia dewasa, lebih menahan untuk tidak terlalu ekspresif ketika mempunyai perasaan tertentu, bisa memendam. Tapi lain dengan remaja, dia lebih dapat mengungkapkan perasaannya secara nampak, secara terbuka, seperti itu. Nah, itu pengertian dari remaja itu sendiri ya, sekilas betul. balik kita mengetahui dan harus mengetahui remaja itu seperti apa. Ya. Dan jangan sampai umur 30 ke atas dikatakan remaja itu sudah beda lagi ya. Sudah beda lagi. Yang dikatakan remaja itu adalah di saat dia berumur 10 hingga 24 tahun atau yang belum berkeluarga. Nah, ini untuk edisi hari ini yang akan kita bahas ya, mengenai remaja dan bagaimana cara mengelola keuangan. Ini penting apalagi buat adik-adik kita yang mungkin masih dalam bangku sekolah ya, menengah pertama, menengah atas ya, kayak maupun yang lagi kuliah atau apa gitu ya. Ini penting juga ini bagaimana cara mengelola keuangan dan juga kemandirian ekonominya di masa remaja. Baik, kita lanjut Kak Iva. Iya, lanjut. Baik ayah bunda dan para remaja dimanapun berada, untuk remaja yang mandiri secara ekonomi itu seperti apa? Yaitu remaja yang bijak dalam mengelola keuangan. Ini dapat dilihat dari empat ciri remaja yang dapat mengelola keuangan atau remaja yang mandiri secara ekonomi. Ini ada 4 tandanya, 4 cirinya Kak Iva. Ada 4 ciri-cirinya remaja yang sudah bisa gitu ya. Iya, yang mengarah nanti ke kemandirian ekonomi. Seperti yang sudah bisa gitulah ya. Iya. Apa tuh? Yang pertama, mempunyai penghasilan sendiri dan tidak lagi bergantung secara ekonomi pada orang tua. Seperti itu tandanya. Dia bekerja lagi ya. Iya. Walaupun mungkin masih part time atau mungkin masih memanfaatkan keterampilannya sehingga orang lain mau membayar dia jasa yang dia hasilkan. Setidaknya dia sudah punya uang saku sendiri dan ada kemauan untuk mencari uang sendiri. Betul. Kemudian yang kedua, ciri dari remaja yang mandiri secara ekonomi yaitu mampu menggunakan uang yang remaja dapatkan dengan bijak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Jadi tadi tidak hanya menghasilkan Kak Iva, tapi mampu juga mengelolanya, menggunakan dengan sebaik-baiknya dengan bijak. Ada juga uang yang dapat dari hasil kerja mungkin diarahkan lagi untuk bikin usaha atau apa betul. Nah, itu adalah remaja yang bijak gitu ya. Iya, betul. Tapi jangan sampai juga ke keteteran gitu ya. Dalam arti kata mau bikin usaha tapi masih bolak-balik ke sana ke sini minta sama orang tua apa segala macam kayak gitu ya. Itu dikatakan bijak ya. Iya, betul. Betul. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menginvestasikan uang yang remaja miliki untuk kebutuhan masa depan. Seperti itu. Tadi ya. Iya. Menginvestasikan tuh seperti membeli barang mungkin ya. Iya.
Kalau tadi kan yang pertama remaja mampu menghasilkan uang. Kemudian setelah remaja menghasilkan uang, yang kedua dia mampu menggunakannya dengan bijak, mengelolanya dengan bijak, hanya menggunakan untuk hal-hal yang perlu, yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, ketika uang yang dihasilkan itu dikelola dengan baik, tentunya akan ada uang yang lebih. Iya, betul. Seperti itu. Dan dan itu diinvestasikan bisa ke usaha tadi ya Kak Iva, atau bisnis, atau mungkin kalau zaman sekarang lebih kepada investasi seperti saham, reksadana, seperti itu yang atau emas batangan. Iya. Seperti itu. Jadi keren kalau remaja sudah sampai bisa berinvestasi ya Kak Iva. Iya, betul. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi contoh ya untuk adik-adik kita dimanapun berada yang remaja ini masa sekolah pun bisa sebetulnya. Bisa sebetulnya. Karena banyak sekali waktu luang ya. Yang bisa dimanfaatkan asalkan kita kreatif, rajin, tekun, juga tentunya untuk beraktivitas yang bisa menghasilkan uang. Iya, betul. Betul. Waktu adalah uang. Betul. Oke, itu yang ketiga ya. Iya. Ciri-cirinya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, cirinya yaitu remaja tersebut mampu memberi dan berbagi dengan sesama. Ini yang lebih keren lagi ya Kak Iva. Mampu dia memberi sesama. Iya, dan berbagi dengan sesama. Sedekah ya. Atau berinfak, berdonasi, menyumbang, berbagi lah ya pokoknya. Iya. Berbagi dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk makanan, uang dan lain sebagainya. Jadi ketika dia sudah mampu menghasilkan, dia tidak hanya untuk diri sendiri saja, tapi dia mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Jadi itu ada rasa sosialisasi juga. Iya, ada rasa empatinya juga. Kuat gitu ya. Betul. Oke, itu tadi 4 ciri-ciri remaja yang bisa dikatakan sudah mampu atau mandiri gitu ya. Iya. Dalam segi ekonominya. Betul. Mempunyai penghasilan sendiri, sudah mau bekerja gitu ya, ada keinginan untuk bekerja. Ya. Dan biasanya juga kebanyakan mungkin lah ya, yang saya temui gitu, mungkin mereka ini kerjanya, meskipun kerjanya ini dalam tanda kutip masih mengandalkan tenaga gitu ya, bukan kerja-kerja yang kayak gimana-gimana, tapi kan mereka udah menghasilkan uang gitu ya. Iya, betul. Nah, itu bisa dikatakan sebagai remaja yang mampu juga gitu ya. Yang mandiri juga ya, walaupun mungkin belum sepenuhnya mandiri, masih misalnya untuk makan masih numpang dengan orang tua. Iya, kayak gitu. Paling tidak untuk biaya jajan dia, untuk biaya kebutuhan sekolah dia sudah bisa diatasi sendiri. Seperti itu. Kemudian juga mampu menggunakan uang dengan bijak, hanya untuk keperluan-keperluan yang penting saja, yang tidak penting dikesampingkan. Mampu menginvestasikan uangnya dalam bentuk usaha dan lain-lain sebagainya. Dan juga yang terakhir tadi katanya ciri-cirinya mampu berbagi. Berbagi ini baik dalam sedekah maupun donasi dan lain sebagainya. Yang penting dia berbagi gitu ya. Betul. Baik. Nah, kemudian nih, selain ciri-ciri remaja mandiri dalam segi ekonomi. Iya. Yang enggak mandiri itu gimana sih orangnya? Yang kebalikannya. Iya. Kebalikannya masih sangat-sangat ketergantungan dengan orang tua. Iya, apa-apa orang tua. Ketika misalnya perlu hal-hal yang kecil saja masih minta sama orang tua, seperti itu. Apalagi untuk hal yang besar belum bisa memenuhi. Iya. Untuk hal kecil seperti mengisi pulsa. Iya, betul. Masih minta orang tua jajan atau beli-beli apa gitu ya, semuanya minta sama orang tua. Berarti kebalikannya gitu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya dan juga generasi-generasi adik-adik kita nih yang lagi dengerin radionya termasuk remaja yang sudah mandiri dalam segi ekonomi. Iya. Amin. Kemudian kemudian ayah bunda dan para remaja yang berbahagia, untuk menjadi remaja yang mandiri secara ekonomi, yang pandai mengelola keuangan, apa saja yang harus kita ketahui? Nah, di sini baru kita masuk ke inti materinya ya, Kak Iva. Seperti apa saja yang harus kita ketahui ya? Iya.
Yang pertama tentunya menjadi remaja yang bijak dalam mengelola keuangan. Seperti apa remaja yang bijak dalam mengelola keuangan? Yaitu remaja yang mampu membedakan antara kebutuhan atau need dan keinginan atau wants, seperti itu. Tidak hanya remaja, mungkin ya Kak Iva, kita pun misalnya yang atau ayah bunda yang telah berkeluarga yang mempunyai buah hati juga terkadang masih sangat sulit untuk membedakan apakah ini kebutuhan atau keinginan, seperti itu. Sendiri pun sangat sulit biasanya gitu betul. Jadi bimbang, ini dibeli nggak ya, Iya, ini butuh apa, ini ingin. Namun terkadang kita seringkali terutama wanita mungkin ya Kak Iva, kurang tahu kalau pria ketika melihat suatu barang ini, padahal itu ketika kita tidak membelinya tidak ada masalah, namun kita merasa itu adalah kebutuhan. Harus dibeli. Itu ya kan? Iya. Penting ya, harus dibeli, ada aja pemikirannya gitu kan. Betul. Nah, ini pentingnya kita untuk menjadi seseorang yang bijak ya, bukan hanya remaja tapi kita juga orang yang dewasanya juga harus bijak juga dalam mengelola keuangan. Betul. Apalagi zaman sekarang di mana kita masing-masing memegang HP ya, memegang Android, dan seringkali muncul barang-barang yang pernah kita cari dan itu terus-terusan muncul. Menggoda untuk membeli. Itulah godaan dari media sosial. Iya, betul. Untuk perempuan. Jadi apalagi di masa pandemi ini dan hampir kebanyakan orang juga usahanya semua sekarang sudah melalui gadget. Iya, betul. Sudah melalui media sosial untuk mempromosikan, ada diskon besar-besaran nih kayak gini. Nah, mulai itu otaknya terpengaruh. Iya, dan ini yang harus kita alihkan gitu ya. Betul. Dan untuk para remaja, yaitu kembali ke remaja ini ya Kak Iva. Untuk remaja yang bijak dalam mengelola keuangan, dia bisa membedakan mana keinginan atau wants dan mana kebutuhan atau need. Untuk kebutuhan bagi remaja yaitu sesuatu yang harus dimiliki oleh remaja untuk memenuhi kebutuhannya saat itu, saat masa remaja itu. Ya, misalnya yang lebih termasuk kebutuhan itu adalah buku atau peralatan menulis seperti itu, atau mungkin laptop untuk dia mengerjakan tugas seperti itu. Nah, itu yang paling gedenya gitu ya. Iya, yang untuk hal yang bukan high heels, bukan kupluk dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tapi ada hal-hal yang ini tadi kebutuhan yang harus diutamakan itu ya, karena remaja ini identik dengan masa-masa sekolah, artinya yang harus diutamakan itu adalah hal-hal yang berbau sekolah. Iya. Seragam betul, termasuk kebutuhan. Seragam, tasnya sekolah, sepatu, kaos kaki dan lain sebagainya. Itu yang diutamakan. Yang diutamakan. Ada sisanya bisa ditabung. Iya, betul. Dan untuk keinginan atau wants ini pada remaja yaitu sesuatu yang sifatnya tidak terlalu penting, namun bisa saja dimiliki oleh remaja. Namun tidak terlalu penting. Iya. Tadi ya yang saya bilang kupluk atau mungkin membeli telepon genggam atau HP Android yang mahal. Iya. Seperti itu kan tidak sesuai dengan kebutuhannya saja sih sebenarnya ya. Iya. Tapi bagaimana dengan misalnya ini kan ada anak remaja yang sudah bekerja, bisa dikatakan dia sudah mandiri dalam mengelola keuangan ekonominya gitu ya. Iya. Ada uang sisa atau uang lebihnya gitu ya. Iya. Tapi malah diambil sama orang tuanya, itu gimana tuh? Itu ada tuh biasanya. Anak kecil jangan banyak-banyak megang uang kayak gitu ya. Masih kecil, masih sekolah dulu kayak gitu. Bagaimana dengan kayak gitu? Kan ada juga sebagian orang tua yang melarang anaknya selagi dia masih sekolah jangan bekerja, fokus sekolah. Tapi sementara anaknya ini masih mau sekolah gitu ya. Masih mau bekerja. Iya. Mungkin lebih kepada komunikasi ya Kak Iva. Komunikasi mungkin semua tindakan orang tua pasti melihat kondisi anaknya
anak remajanya terutama ketika remaja tersebut sangat terlalu bebannya berat di sekolah, sehingga ketika dia berusaha untuk menambah penghasilan belum saatnya, seperti itu. Menurut orang tua belum saatnya. Iya, kayak gitu. Ada seperti tuh itu. seperti Iya, itu iya, larang gitu betul. ya. Bahkan guru pun ada sih. Iya. Jangan bekerja. Jangan berjualan di sekolah. Iya, fokus dulu. Fokus belajar seperti itu. Dan sebagainya. Nah, gimana cara kita menyikapi yang seperti itu, komunikasi tadi? Iya, dan ini juga mungkin lebih kepada sosialisasi untuk para orang tua juga ya, Kak Iva, karena ilmu atau skill kehidupan tidak hanya didapat di sekolah, namun di keterampilan seperti bagaimana cara berbisnis, berusaha itu juga perlu ditanamkan sejak dini. Seperti itu. Untuk bekal juga dia ke depannya. Berarti pengetahuan juga ya yang harus kita arahkan juga. Terutama untuk para orang tua. Iya, memberikan pengertian. Orang tua dan guru sepertinya. Yang jelas kita memberikan pengertian ya, bahwa mengelola keuangan itu dari sejak sekarang. Makanya ada mungkin ya orang-orang yang di luar sana itu yang sukses masa remajanya udah banyak sekali uangnya gitu ya, udah bisa berbuat baik kemana-mana. Betul. Dan keterampilan mengelola keuangan itu tidak kita dapatkan di sekolah ya, Kak Iva ya. Dan tentunya perlu belajar banyak di luar. Betul. Seperti itu. Kayak pengalaman kita ya. Kayak tadi contohnya jualan di sekolah kayak gitu ya. Salah satu cara juga tuh untuk mengasah otak tuh. Iya. Uangnya sekian, kembaliannya berapa ya itu? Iya. Gitu ya. Karena kemudian saya dulu pernah kayak gitu. Iya. Oke. Kita kembali ke tema kita nih untuk edisi pagi hari ini, mengelola keuangan dan kemandirian ekonomi di masa remaja. Iya. Tadi yang pertama itu salah satu untuk mengetahui gitu ya. Iya. Untuk mengetahui bisa atau enggaknya orang itu mengelola keuangan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan gitu? Apakah yang harus dilakukan? Iya. Ya kan? Betul. Pertama tadi menjadi remaja yang bijak dalam mengelola keuangan ya. Iya, betul. Bagaimana remaja itu dapat dikatakan bijak dalam mengelola keuangan ketika si remaja tadi mampu membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Seperti itu. Mana keinginan, mana kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang saat itu dibutuhkan. Iya, yang harus dimilikinya. Sedangkan keinginan adalah yang tidak terlalu penting atau bahkan mungkin tidak penting. Iya. Oke. Jadi itu ya harus ada perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Kalau ingin tuh ingin pesawat, ingin sepatu yang keren, yang mahal, banyak kan? keinginan ya. Betul. Banyak keinginan harus banyak uang juga. Iya, betul. Jangan sampai bisa selain udah bikin susah orang tua gitu ya, bikin susah negara pula. Jangan sampai seperti itu. Betul. Itu yang pertama. Kemudian itu yang dimaksud dengan remaja yang bijak dalam mengelola keuangan ya, Kak Iva. Kemudian ada faktor-faktor penentu ketika remaja mengambil keputusan. Tadi remaja yang bijak mengelola keuangan itu kan yang dapat membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang keinginan. Namun ada faktor-faktor di luar diri remaja tadi yang menentukan dia membeli atau menggunakan uangnya itu untuk sesuatu. Ada yang faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti itu. Dia mengambil keputusan. Iya, seperti itu. Iya. Mungkin dalam hatinya dia merasa ini nggak perlu, seperti ini bukan kebutuhan saya. Namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia yang ada di luar dirinya sehingga dia salah dalam mengambil keputusan. Apa tuh salah satu faktornya? Faktornya ada 5, Kak Iva. Ada 5 faktor. Ya, yang pertama. Ada 5. Yang pertama faktor emosi. Emosi gimana? Maksudnya gimana ya? Mungkin tidak hanya pada remaja ya, Kak Iva, ini terjadi pada diri kita pun sebagai orang tua, orang dewasa, iya. Ketika misalnya kita sedang merasa senang atau mungkin merasa sedih,
kita pelampiasannya membeli atau berbelanja seperti itu. Oh iya. Seperti itu. Itu yang dikatakan faktor emosi. Iya, gitu ya. betul. Begitu Atau mungkin sedang kesal sama seseorang atau kesal kawannya mengejeknya. Nggak mampu kau beli ini. Iya. Mungkin kau bisa ini. Betul, dia Emosi. Terpancing emosinya tinggal berusaha untuk memiliki barang tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Itu juga pengaruh yang sangat berat ya Kak Iva. Ketika dia misalnya ada nih uangnya, inginnya menggunakan untuk hal yang penting, dia sudah tahu untuk peruntukannya untuk apa. Namun karena tadi emosinya tidak terkendali, akhirnya membeli sesuatu kalau yang remaja lain. ini memang emosinya kadang-kadang suka nggak terkontrol. Iya, memang sedang masanya. Sedang masanya kayak gini. Ada saatnya dia ngamuk dia. Iya. Nah, itu dia. Betul. Itu faktor yang pertama. Yang pertama, faktor iya. emosi. Kemudian. Betul. Kemudian faktor yang kedua, teman sebaya, Kak Iva. Maksudnya gimana lagi? Teman sebaya ini di mana pada masa remaja ini pengaruh teman atau pengaruh kawan-kawan itu lebih besar ya Kak Iva dalam mengambil keputusan, karena masa remaja ini keterikatan atau keterbukaan terhadap teman itu sangat-sangat kuat. Pengaruh ya? Iya. Pengaruhnya. Pengaruh teman sebaya. Iya betul. Kadang-kadang kan ada yang curhat, aku mau gini kayak gitu ya. Iya, betul. Okay, demikian pun dalam hal penggunaan uang, pengaruh teman sebaya ini sangat-sangat berpengaruh. Misalnya, cobalah beli HP yang ini, yang merek ini nih keren gitu kan. Beli HP yang modelnya segitiga kayak gitu. Iya. Bisa. Sehingga di luar budget yang dia miliki, dia berusaha untuk memiliki apa yang diarahkan oleh teman sebayanya ini. Dikatakan keren tadi. Iya, betul. Jadi pengaruh dari teman sebaya ini juga salah satu faktor. Sangat besar pengaruhnya. Iya, salah satu faktor penyebabnya remaja ini mengambil keputusan yang salah langkah bisa dikatakan. Iya, betul. Itu faktor yang kedua. Yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kebiasaan. Kebiasaan? Iya, kebiasaan ini si remaja membeli sesuatu benda karena dia terbiasa menggunakan atau menyukai benda tersebut. Seperti itu. Karena sudah dari kecil dibiasakan menggunakan barang-barang yang bermerek misalnya, atau barang-barang yang harganya mahal, sehingga terbawa ketika dia memasuki masa remaja, dia sudah terbiasa menggunakan barang-barang yang memang harganya sangat-sangat mahal. Seperti itu. Jadi kebiasaan. Ala bisa karena terbiasa. Beda lagi dengan kebiasaan seperti ini ya. Iya. Kalau kebiasaan seperti ini jangan dicontoh nih. Iya, betul. Ini nggak baik untuk dicontoh. Jadi itu tadi kembali ke masa anak-anaknya, kita untuk mendidiknya itu dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Betul. Mungkin orang tua yang memiliki penghasilan yang lebih ingin anaknya bahagia tampil lebih sempurna, sehingga dibelikan barang-barang yang serba mahal, serba bermerek, sehingga ketika dia memasuki remaja, remaja ini sudah terbiasa menggunakan barang-barang yang lux gitu, yang mahal, yang branded. Jadi itu jangan dibiasakan sejak dini. Tapi kalau orang tuanya yang mampu gitu ya, lain lagi ceritanya. Yang mampu 7 keturunan gitu kan, itu lain lagi ceritanya. Tapi kan kita ini kan hidup ya, kadang di atas kadang di bawah. Iya, betul. Kita antisipasi itu supaya nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka si anak ini sudah mampu, sudah bisa dikatakan bijak, bisa berdiri sendiri, mandiri. Iya. Baik, itu tadi kebiasaan. Iya. Faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi si remaja ini yaitu anggota keluarga. Rupanya anggota keluarga juga termasuk betul. Juga termasuk dalam hitungan nih. Iya, anggota keluarga ini bisa kakaknya atau adiknya, atau mungkin bahkan orang tuanya sendiri yang mempengaruhi si remaja ini untuk membeli suatu barang, untuk memiliki suatu barang. Seperti itu. Salah satu contohnya mungkin udah punya duit banyak tuh, beli motor lah. Iya. Kayak gitu ya.
misalnya ibunya misalnya anaknya dilihatnya sudah berpenghasilan nih, cobalah belikan mama baju apa yang mahal gitu kan. Ini juga pengaruh kali-kali. Pengaruh juga. Atau adiknya minta belikan apa sama si abang yang sudah punya penghasilan ini. Tapi ada kala ada juga tuh misalnya si anak ini yang apa namanya, ada keinginan gitu ya untuk membahagiakan orang-orang yang di sekelilingnya ketika dia mempunyai uang dengan cara seperti itu, royal gitu ya. Jadi belikan apa yang dia punya itu, belikan, bahkan dia melupakan dirinya sendiri. Betul. Ada yang seperti itu. Ada, betul. Ya, demi keluarga, demi orang tua, bahkan demi saudara-saudara. Tanpa dipengaruhi. Iya. Tanpa merasa dipengaruhi mungkin kayak tanpa merasa dipengaruhi. Tapi sebetulnya itu dipengaruhi. Pengaruh juga itu. Betul. Oke. Terkadang anggota keluarga. Iya. Ini termasuk tidak bijak ya, Kak Iva, tidak bijak dalam mengelola keuangan. Meskipun niatnya tuh baik ya. Iya, meskipun niatnya ingin membahagiakan, ingin memuliakan keluarga, namun ketika berlebihan dan sampai melupakan kebutuhannya di masa depan dia sendiri, tentunya ini tidaklah bijak. Oke, baik, seperti itulah ya. Jadi itu faktor yang keempat. Yang terakhir nih. Yang terakhir yaitu meniru orang lain. Oh ini sama besar ini. Iya. Ya kan, kalau udah meniru orang lain, dalam arti kata ini niatnya agak jelek nih. Iya, meniru orang lain. Sebagai contoh misalnya dia mengidolakan seseorang ya, kayak Hollywood misalnya. Iya. Atau mungkin teman dia sendiri yang dia anggap penampilannya keren, terlihat cantik seperti itu, sehingga dia berusaha untuk meniru orang tersebut walaupun budget yang dia yang dia miliki tidak mencukupi atau pas-pasan. Seperti jadi itu. meniru gaya hidup orang lain, dalam arti kata ini kalau kayak gini nih dengki nih, iri. Iya. Jadi ketika orang lain punya barang itu dia mau juga di rumah tangga pun seperti itu sepertinya kayak lihat tetangga harus dibuang jauh-jauh sebenarnya ya, jangan sampai seperti itu terjadi. Kasihan untuk masa depan kita yang akan datang. Iya, betul. Oke, itu tadi ada beberapa faktor mengenai pengaruh mengenai pengaruh remaja ini mengambil keputusan sehingga dia tidak bisa dikatakan tidak bijak dalam mengelola keuangannya. Ada beberapa faktor tadi, ada faktor emosi, ada faktor dari teman sebayanya, kemudian faktor dari kebiasaannya, kebiasaan hidup enak maka dibawa-bawa sampai remaja, kemudian kebiasaan anggota keluarga juga yang suka mempengaruhi, dan juga meniru orang lain. Itu adalah faktor-faktor penyebab si remaja ini mengambil keputusan dengan tidak bijak. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita, tapi sebelumnya kita akan break dulu nih sejenak ya, sambil mendengarkan satu buah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.